Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, tanggal 14 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 4 November 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya fungsi yang utama dari rumah Allah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara nikmat yang sangat banyak, dan betapa banyak manusia melalaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Alhamdulillah, dengan kesehatan kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita renungkan orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Mereka ingin beribadah sebagaimana kita beribadah, kan tetapi penyakitnya yang menghalanginya sehingga mereka masih dalam perawatan medis untuk disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW yaitu wal faragh, yakni waktu luang. Alhamdulillah, waktu luang, kesempatan ini di antara waktu maghrib dan isya, waktu luang tersebut kita gunakan untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang melalaikan waktu luang, habis percuma waktunya dengan sia-sia. Seharusnya seorang mukmin dan mukminah menghabiskan waktunya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun mudah, banyak ibadah coraknya yang Allah sudah mudahkan bagi kita. Yang paling mudah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, berdiri, berbaring, duduk, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Banyak, atau salawat kepada Nabi, mudah, tidak membutuhkan tenaga, tidak menguras energi, hanya kekuatan menggerakkan lisan. Cuman lisan yang bergerak tersebut tentunya bisanya bergerak dengan keimanan. Kalau tidak adalah keimanan, tentu lisan yang tadi tidak bisa bergerak. Membicarakan aib orang lain, membicarakan hal yang tidak bermanfaat, membicarakan sesuatu yang
membuat dosa. Waliyahzubillah. Alhamdulillah kita gunakan kesempatan sehat kita, waktu luang kita untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan matan Salasatul Usul di pekan yang lalu, di pertemuan keempat, dan ini adalah pertemuan yang kelima kita dalam pembahasan ini. Kita telah mempelajari bahwasanya ada 4 perkara, sebelumnya 4, ini yang ketiga lagi, 3 permasalahan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya. Yang mana yang di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari tentang Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, bahkan Allah telah mengutus Rasul kepada kita, yang mana itu bentuk dari parameter seseorang akan binasa atau seseorang akan bahagia. Barang siapa yang mentaati Rasul tersebut yang diutus, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihinya, maka ia akan celaka, akan binasa di akhirat kelak. Jadi parameternya adalah ketaatan kepada Rasul yang diutus, Nabi yang diutus. Setiap kaum, dan terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW, itu bukan satu kaum saja, tetapi seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia, baik itu orang timur dan orang barat, tanpa pandang bulu, itu semuanya harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu sudah kita sebutkan perkara yang kedua, ats-tsaniyah, yang kedua, tetapi belum kita jelaskan. Insyaallah ini kita jelaskan di malam ini, insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Penulis menyebutkan yang kedua, ats-tsaniyah, annallaha la yarda, sesungguhnya Allah tidak redha. Ini sesuatu yang Allah tidak redha, yang paling tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Jadi Allah tidak redha terhadap persekutuan kesyirikan dengannya sesuatu apapun di dalam beribadah. Tidak suka, Allah tidak redha. Dan ini yang paling tidak disukai, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Kemudian la malakun muqarrabun, tidak juga malaikat yang terdekat, malaikat muqarrabin. Kemudian wala nabiyyun mursal, dan tidak juga dengan nabi yang diutus. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mencantumkan surah Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh, hanya kepada Allah. Ibadah di masjid-masjid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kesyirikan ini alhamdulillah di Al-Qawaidul Arba' telah kita jelaskan. Namun definisinya kita tunda karena ini kita masih muqaddimah, belum masuk kepada inti pembahasan, masih muqaddimah, masih kata pengantar dari penulis untuk pembahasan 3 permasalahan yang dari awal kita sebutkan, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Jadi sebelum membahas tersebut, penulis mengantarkan kita agar memahami bagaimana mengenal 3 yang kita sebutkan sebagaimana yang kita bahas pada matan ini. Di sini kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Kita tidak membahasnya terlalu
panjang lebar definisi dan seterusnya, macam-macamnya. Cuman kita ingatkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu meninggal dengan keadaan berbuat syirik kepada Allah. Dua tempat Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yakni dalam surah yang sama, surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Sama lafaznya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi seseorang yang wafat, yang meninggal, yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, adanya tandingan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah dan bersama Allah. Itu dia persekutuan, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya bagi orang yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Jadi orang yang berbuat syirik haram masuk surga, tidak boleh masuk surga. Sebagaimana Allah tegas di dalam ayat ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Lalu lanjutannya, di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan terhadap orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong di akhirat. Dan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Di dalam surah Luqman, kita ulang-ulang, mungkin sudah memahaminya, cuman kita mengulang-ulang kembali ke pelajaran kita. Karena kalau tidak diulang-ulang lupa sehingga apa ya ini, apa maksudnya ya. Jadi kita ulang-ulang supaya teringat terus sehingga kita menjauhinya, dan sangat takut kita, berlari kita dari perbuatan ini. Di dalam surah Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat, memberikan wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai ananda, wahai anak tersayangku, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ini kami coba kembalikan kepada diri kita, terutama kita yang sudah menikah, yang menjadi seorang ayah, seorang bapak, atau sudah lewat menjadi seorang kakek, karena sudah lewat lah. Sudah punya cucu. Perhatikan nasihat yang paling indah yang Allah abadikan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Nasihat seorang hamba yang saleh, Luqman bin Hakim, sebagai percontohan terhadap kita. Nasihat yang indah. Wa huwa ya'izu. Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, wahai buah hatiku, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Coba kita tanyakan kepada diri kita yang sudah menjadi bapak, pernahkah kita mengatakan atau mengingatkan kepada anak-anak kita tentang bahaya ini? Wahai ananda, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Kalau belum, usahakan. Karena perhatian kita mungkin hanya sekedar berhasil di akademiknya atau di sekolahnya,
berhasil di sininya, khawatir terhadap makan atau tidak makannya, gizinya dan seterusnya. Tetapi tentang keimanannya, tauhidnya, bagaimana nanti di akhirat, apakah kita akan berkumpul di akhirat, maksudnya berkumpul di tempat yang abadi, yang dengan kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala, atau berkumpul di tempat yang hina, neraka Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah, atau berpisah, dan ini perpisahan yang selamanya, yang satu di surga, yang satu di neraka. Ini perpisahan yang sangat menyakitkan. Tidak bisa lagi seorang ayah menolong anaknya dan seorang anak menolong ayahnya apabila sudah diputuskan perkara. Kecuali itu dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang seorang mukmin bisa memberi syafaat terhadap yang lainnya, tentu akan memberikan manfaat. Tetapi kalau sudah perbuatan yang fatal, bahkan seorang orang tua itu bisa diseret oleh anaknya, bisa diseret, akan dituntut di akhirat kelak. Wahai Rabb, wa ya Allah, sesungguhnya orang tuaku sibuk beribadah saja untuk dirinya saja, sementara kami anak-anaknya tidak diajak, tidak diingatkan. Nah, ini berbahaya, terutama yang di masa-masa remaja, ya, itu sangat susah. Yang mulai bahasa psikologinya puberitas. Nah, ini sangat susah untuk mengaturnya, karena mereka menganggap mereka itu sudah dewasa pula. Tidak bisa. Ini ada trik-triknya, mudah-mudahan dengan membaca referensi bagaimana parenting dalam pendidikan, membujuk seorang anak. Tentunya jangan lupa didoakan anak itu. Para nabi dan para rasul itu mendoakan anak-anak mereka. Rabbi habli minas solihin, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana jumni Rabbi jumni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anakku dari penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim khawatir terhadap anak-anaknya melakukan penyembahan terhadap berhala. Nabi Khalilullah. Lalu anaknya siapa? Putranya siapa? Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Khawatir Nabi Ibrahim. Apalagi kita yang tidak ada apa-apanya, yang senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, dan anak-anak kita pun yang tidak ada keutamaan sama dengan kita, tentu kita lebih khawatir juga tentang mereka setelah tiada. Itu makanya para nabi, ketika ini Nabi Yakub, ketika menjelang ajalnya dikumpulkannya anak-anaknya, maka ditanyakan ketika dia menjelang sakaratul maut, ma ta'budu min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada. Nah, ini diingatkan oleh Nabi yang mengingatkan. Nabi Yakub anaknya siapa? Salah satu Nabi Yakub anaknya itu Nabi, dan satu di antara mereka adalah Rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Masih mengingatkan hal yang demikian. Kalau kita tidak terbalik, ditukar ta'budu dengan ta'kulu, ma ta'kuluna min ba'di, wahai anakku, apa yang engkau makan setelah aku tiada? Tetap makan nasi. Jangan khawatir, selagi hidup seseorang itu tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah tiada, berarti sudah sempurna rezekinya, maka dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan makhluk-makhluk yang mulia, malaikat muqarrabin, nabi yang diutus, Allah tidak redha, apalagi terhadap selain makhluk-makhluk Allah yang mulia, benda mati dan seterusnya. Tentunya Allah tidak meredhoinya. Yang telah mana yang kita singgung di pekan yang lalu, seperti pepohonan, kayu, batu, kemudian bintang, matahari, rembulan, dan seterusnya, apalagi jin dan syaitan, waliyazubillah. Di sini dibawakan dalilnya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian kita masuk yang ketiga, ats-tsalitsah, yang ketiga yang wajib diketahui dan mengamalkannya.
anna man ata'ar rasul wa wahhadallah. Sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentauhidkan Allah. Ini dia parameternya, yaitu orang yang mentaati Rasul. Kalau sudah taat kepada Rasul, berarti sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu runutnya disebutkan oleh penulis. Kalau kita sudah taat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad ajarannya adalah mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu yang utama. La yajuzu lahu mualah man hadallahu rasulah. Dan tidak boleh baginya untuk mualah. Mualah itu berkasih sayang, loyalitas. Man hadallahu rasulah, terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, meskipun itu karib kerabat, tidak boleh. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, yaitu saling berkasih sayang terhadap orang yang menentang Allah atau orang yang memusuhi Allah dan wa rasulah dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau itu keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan di dalam hatinya, yang telah ada di dalam hatinya, dikuatkan di dalam hatinya, yaitu keimanan. Keimanan yang datang, yang keimanan itu yaitu yang ditiupkan oleh Allah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap pemberian dari Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbu Allah, maksudnya tentara Allah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Maka ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah merekalah orang-orang yang beruntung. Ini penggalan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Yang ketiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dan mengamalkannya. Di sini kita jelaskan sedikit tentang akidah al-wala wal bara. Akidah al-wala wal bara, dan ini termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-wala itu loyalitas, berkasih sayang terhadap kaum mukminin. Kemudian al-bara itu membenci atau berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun definisinya mungkin tadi sudah mencukupi, bahwasanya mualah ini terdiri dari kata ini, secara ini mungkin tidak terlalu penting ya, secara asal katanya ini wali dan seterusnya, kita lewat saja. Jadi yang penting bahwasanya al-wala itu adalah kasih sayang, loyalitas, itu tentunya sesama kaum mukminin, dan al-bara berlepas diri itu terhadap orang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang termasuk di dalam al-wala dan wal bara.
Yang pertama yaitu perkataan, seperti doa, zikir, dan seterusnya. Ini termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, tentu yang perkataan-perkataan kotor, yang tidak karuan, itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun perbuatan seperti sholat, amalan maksudnya ya, puasa, zakat, sedekah dan seterusnya, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti zina, waliyadzubillah, riba, apalagi minum khamar dan yang seterusnya, itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepercayaan atau keyakinan, iman dan tauhid itu adalah yang dicintai oleh Allah. Jadi iman dan tauhid ini adalah pokok dari amalan hati, iman dan tauhid. Sebagaimana salat adalah pokok dari amalan badan. Nah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur, syirik, nifak, riya, apalagi takabur, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yaitu orang-orang muwahhid, orang-orang yang bertauhid, orang yang beriman, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik dan seterusnya, maka itu adalah yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu kita, ini perkataan, ini orang, ini keyakinan, kepercayaan, dan ini satu lagi apa tadi? Amalan, perbuatan. Ini tentang al-wala wal bara itu sudah jelas bahwasanya ini dakwahnya para nabi dan rasul, sebagaimana ayat ini sering kita ulang, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Jadi jelas para nabi dan rasul dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut. Ini dia. Ini yang wala, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Itu adalah al-bara. Al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ikatan yang paling kuat dalam keimanan adalah al-muwalatu fillah, yaitu loyalitas yang kuat karena Allah, dan muadatu fillah, dan saling benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wal habbu fillah, saling cinta karena Allah, wal baghdhu fillah, dan saling membenci karena Allah. Ini ikatan keimanan yang paling kuat. Kemudian al-wala wal bara merupakan faktor utama menyebabkan hati itu merasakan lezatnya keimanan. Merasakan lezatnya keimanan, yaitu sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa ayyuhibbal mar'i la yuhibbu illa lillah. Seseorang apabila mencintai, ia hanya mencintai karena Allah. Jadi dia mencintai hanya karena Allah, tidak karena telah diberi, tidak karena faktor ini, tidak karena faktor ingin ada udang di balik batu, enggak. Tetapi faktor karena Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor apa namanya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berat. Kita mengunjungi si fulan karena apa? Di dalam Riyadhus Shalihin ini disebutkan, datang malaikat, untuk apa engkau ke negeri itu? Ditanyakan. Lalu dikatakan bahwasa ini karena Allah. Maka ini suatu keutamaan. Seorang yang berkunjung, yang tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada sanak keluarga hubungan, tetapi dia mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu keutamaan dan mendapatkan kelezatan dari keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqidah al-wala dan wal bara ini merupakan salah satu konsekuensi dari syahadat. Sebagaimana
Ini banyak ayat menjelaskan tentang al-wala wal bara. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlepas diri terhadap sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantaranya firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Kemudian di ayat yang lain tentang orang-orang yang tidak boleh kita berkasih sayang kepada mereka, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu kita tidak boleh berkasih sayang terhadap mereka. Jadi ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'di wa ba'dikum. Dalam surah apa tuh? Dalam surah Al-Maidah ya, ayat 51. Dan ayat ini pernah viral ketika pemilihan gubernur, masih ingat Bapak? Salah satu calon gubernur jadi menjadikan ayat ini akhirnya tidak menang. Alhamdulillah. Taib. Dan begitu seterusnya. Bahkan di sini kalau kita lihat ini sangat panjang pembahasannya, sampai-sampai tidak boleh mengucapkan salam terhadap mereka. Sementara kita sesama kaum muslimin dalam bentuk kasih sayang yaitu afsus salam, menyebarkan salam. Afsus salam bainakum, di antaramu. Jadi salah satu faktor terbentuknya jalinan kasih sayang yaitu mengucapkan salam. Ini tidak ada di agama lain, tidak ada di apa lain. Apapun kondisinya, di waktu pagi, di waktu petang, di waktu siang, di waktu malam, ini sama, mendoakan assalamualaikum, keselamatan atasmu. Kemudian warahmatullah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Kalau yang lengkapnya, tidak seperti orang hanya ada waktu-waktu good morning misalnya, hanya di pagi hari saja, atau good afternoon, good day, sudah lupa apa artinya. Nah, jadi berbeda bagaimana ucapan kaum muslimin, kaum mukminin sesama mukminin itu akan mengikat saling kasih mengasihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, atau orang non muslim, atau orang kafir. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wala nasara bis salam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fa iza laqitum ahadum fi tariqi fattarhu ila adyaqi. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka desaklah ia ke tepi jalan yang paling sempit. Ini di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi dan para sahabat, yang mana kekuatan kaum muslimin itu mengalahkan kekuatan mereka. Orang-orang Yahudi mereka diusir dari Madinah. Yang awalnya piagam Madinah disepakati, inilah ciri khas orang Yahudi. Mereka menyelisihinya. Akhirnya mereka diusir sampai ke Khaybar, diusir lagi, sampai akhir zaman mereka tidak boleh tinggal di Mekah dan Madinah sampai akhir zaman. Dan apabila orang tersebut, kan sekarang kami pribadi itu sering mendapatkan salam terhadap orang-orang yang non muslim, assalamualaikum katanya. Nah, jadi kita jawab dengan alaikum, cukup dengan itu, alaikum. Atau kalau ingin kita mengucapkan salam sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada Fir'aun,
dan sebagaimana Nabi SAW memberikan salam kepada penguasa-penguasa yang belum memeluk Islam dengan lafaz assalamu ala manittabal huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, jadi kalau mengikuti petunjuk, selamat dia. Kalau tidak mengikuti petunjuk, maka tidak ada keselamatan baginya. Sepertinya sudah dicukupkan ya. Jadi yang intinya al-wala wal bara itu adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saling kasih sayang menyayangi terhadap kaum muslimin, dan tidak boleh berwala loyalitas terhadap orang kafir. Dan dibawakan firman Allah di dalam surah Mujadilah ayat yang ke-22. Kalau kita baca tafsirnya sedikit ya, tambahan, ini ketika perang Badar, peristiwa perang Badar, meskipun antara kaum kafir dan kaum mukminin berjumpa di Badar, ada hubungannya mereka ayah seorang dan anak, itu saling berperang. Ada hubungannya dia dengan karib kerabat, itu saling berperang. Karena tidak boleh berkasih sayang terhadap musuh Allah. Dan ada di antara mereka yang saling bunuh-membunuh, karena ketika itu mereka tidak ada ikatan, maksudnya ikatan nasab memang ada, mereka biologisnya ada, tetapi tentang masalah keimanan, demi menegakkan agama Allah, akhirnya mereka dipertemukan di perang Badar. Itu kerabat mereka semua itu. Kafir Quraisy itu kerabat mereka, Bani Hashim, dan mereka bertempur di Badar. Tidak ada mengenal lagi apakah hubungannya ayah, apakah hubungannya anak, apakah hubungannya keluarga, kakak, adik, tidak. Tetapi sudah dipisahkan dengan antara mukmin dan kafir. Itu maksudnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadu man hadallahu rasulah. Jadi tidak akan dijumpai kaum yang beriman terhadap Allah dan hari akhir yang mereka saling berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Jadi memang ketika terjadi peperangan, ya terjadilah peperangan yang tidak ada hubungan kerabat lagi, meskipun anak, ayah, bapak, dan keluarga. Tapi ini maksud dari ayat yang disebutkan oleh mualif. Dan alhamdulillah pembahasan yang kedua telah kita selesaikan, dan insyaallah di pekan yang akan datang pembahasan tentang milah Ibrahim lagi, sebagaimana di Qaidul Arba. Itu makanya matan kita dengan matan sebelumnya itu saling berkaitan, sehingga saling mengokohkan, hanya pengulangan kembali dan beda redaksinya. Mudah-mudahan ini akan memahamkan kita, jelas bagi kita akar permasalahan agama kita, bahwasanya agama para nabi dan rasul itu adalah agama tauhid, itu mengesahkan Allah dan menjauhkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah mudah-mudahan kita memahami pokok dari akidah ini, yaitu tauhid, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ini adalah salah satu kebencian yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.